Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya dan tentang sirah nabawiyah ini ya. Kita masuk ke bab menawarkan Islam kepada kabilah ya, pada kabilah-kabilah dan para individu-individu ya. Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-10 kenabian ya, yang bertepatan dengan akhir bulan Juni atau permulaan bulan Juli tahun 619 Masehi, Rasulullah SAW kembali ke Mekah untuk memulai lagi menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan individu-individu ya. Semakin dekat datangnya musim haji, maka orang-orang datang ke Mekah ya. Semakin banyak, baik dengan berjalan kaki maupun dengan mengendarai unta yang kurus dari seluruh penjuru yang jauh guna melaksanakan ibadah haji dan menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka serta menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Rasulullah SAW menggunakan kesempatan baik ini dengan mendatangi kabilah demi kabilah ya, dan menawarkan Islam kepada mereka serta mengajak mereka untuk memeluknya sebagaimana yang pernah beliau lakukan semenjak tahun ke-4 kenabian beliau SAW. Pada tahun ke-10 Hijriah tersebut ya, atau pada tahun ke-10 kenabian tersebut, beliau SAW mulai meminta kepada mereka agar menampung, menolong serta melindunginya sehingga beliau dapat menyampaikan wahyu Allah Jalla Jalaluhu tersebut. Nah, ya. Jadi setelah Nabi mengalami kesedihan ya, caci maki dan intimidasi ya, terutama yang di Taif, waktu dia berdakwah di Taif tersebut. Kemudian dia kembali lagi ke Mekah ya, setelah mendapat perlindungan dari dari kaumnya yang merasa merasa persaudaraan ya dengan suku-suku dari suku Bani Hasyim dan Al-Muthalib tersebut ya. Saudara yang dirahmati Allah, yang pertama kali kabilah-kabilah yang mendapat tawaran ya, Imam Az-Zuhri berkata, di antara kabilah-kabilah yang disebutkan pada kita ya, yang pernah Rasulullah SAW kunjungi dan beliau mendakwahi ya, serta tawarkan diri beliau kepada mereka dalam hal tersebut adalah yang pertama adalah Bani Amir ya. Bani Amir bin So'ah, Muharib bin Khosfah, Fazaroh, kemudian Gosan, Murrah, Hanifah, Sulaim,
Abs, ya, Abs. Kemudian Bani Nasr, Bani Al-Buqa, terus Kindah, Kalif, ya, atau Kalb, ya. Al-Haris bin Ka'ab, Azrah dan Hadramah. Namun, ya, tidak satu pun dari mereka yang merespon. Masya Allah, ya. Segitu banyak dia tawarkan kepada kabilah-kabilah tersebut, ya. Penawaran Islam kepada kabilah-kabilah tersebut yang disebutkan oleh Az-Zuhri ini, ya, tidak dilakukan dalam tahun yang sama atau musim yang sama, akan tetapi terjadi antara tahun keempat kenabian beliau SAW hingga akhir musim haji, ya, sebelum peristiwa hijrah. Namun menyebutkan persisnya penawaran Islam kepada suatu kabilah pada tahun tertentu tidaklah memungkinkan. Akan tetapi yang dominan terjadi pada tahun ke-10 kabilah, ya. Tahun ke-10 kenabian maksud saya, ya. Ibnu Ishaq menyebutkan metode penawaran dan tanggapan mereka terhadapnya, dan berikut ini adalah ringkasan-ringkasan dari tanggapan-tanggapan para kabilah-kabilah tersebut, ya, setelah ditawarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama itu kepada Bani Kalb, ya. Bani Kalb, Nabi SAW datang ke perkampungan salah satu marga mereka bernama Bani Abdullah. Beliau menyeru kepada mereka agama Allah dan menawarkan kepada mereka untuk membela beliau. Beliau bersabda kepada mereka, "Wahai Bani Abdullah, sesungguhnya Allah telah menjadikan nama bapak nenek moyang kalian bagus, namun mereka tetap menolak apa yang ditawarkan itu." Ya, Bani Abdullah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini secara ringkas-ringkas saja. Yang kedua itu Bani Hanifah. Beliau mendatangi rumah-rumah mereka dan menyuruh mereka kepada agama Allah dan menawarkan kepada mereka untuk membela dirinya. Namun tak seorang pun dari kalangan bangsa Arab yang penolakannya lebih buruk daripada penolakan mereka. Ya, ada yang menolaknya secara kasar, ada yang secara halus, gitu kan. Yang ketiga, beliau SAW berdakwah kepada Bani Amr bin So'ah. Beliau mendatangi dan menyuruh mereka kepada agama Allah seperti biasanya, ya. Beliau juga menawarkan kepada mereka untuk membelanya, ya. Bela beliau maksudnya Buhairah bin Firas, salah seorang pemuka mereka, berkata, "Demi Allah, andaikan aku dapat mengambil pemuda ini dari tangan orang Quraisy, tentu aku akan berkuasa atas bangsa Arab." Kemudian dia melanjutkan, "Apa pendapatmu jika kami membaiat kepadamu untuk mendukung agamamu? Kemudian Allah memenangkan dirimu dalam menghadapi orang-orang yang menantangmu. Apakah kami mendapat kedudukan sepeninggalmu?" Beliau menjawab, "Kedudukan itu terserah kepada Allah. Dia menempatkannya sesuai kehendaknya." Ya, itulah jawaban Nabi kita Muhammad SAW. Buhairah berkata, ya, "Apakah kami harus menyerahkan batang leher kami kepada orang-orang Arab dalam rangka membelamu? Kemudian setelah Allah memberimu kemenangan, kedudukan itu dinikmati oleh orang lain. Kami tidak membutuhkan urusanmu." Maka mereka pun enggan menerima ajakan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Itulah kalau hati sudah tertutup, ya, dia akan sulit menerima kebenaran. Tatkala Bani Amr pulang, mereka bercerita kepada seorang sesepuh dari mereka yang tidak dapat berangkat ke Mekah karena usianya yang sudah lanjut. Mereka memberitahukan kepadanya, ada seorang pemuda Quraisy dari Bani Abdul Thalib
menemui kami dan mengaku sebagai seorang nabi. Dia mengajak kami agar sudi melindunginya, ya, mendukungnya dan membawanya serta ke negeri kita. Kemudian orang tua itu mengangkat kedua tangannya ke atas kepala seraya berkata, "Wahai Bani Amir, masih mungkinkah hal tersebut diraih? Ya, kesempatan telah lewat dan tak mungkin terkejar. Demi jiwa Fulan yang ada di tangannya, hal itu belum pernah sekalipun diucapkan oleh keturunan Ismail dan sungguh itu adalah kebenaran. Kemana perginya kecerdikan kalian saat itu?" Masya Allah, ya, orang tua yang nggak bisa hadir tuh menyesal dia, ya. Bahkan mengatakan, istilah kasarnya, kamu bodoh, kenapa nggak mau menerima itu, ya kan. Tuh. Kemudian orang-orang yang beriman selain penduduk Mekah, di samping menawarkan Islam kepada sebagian kabilah dan delegasi Rasulullah SAW, juga menawarkan kepada perorangan, ya, pada individu-individu. Di antara mereka ada yang menanggapinya secara baik dan ada pula beberapa orang yang beriman. Sedangkan beberapa saat setelah berlalunya musim haji, di antara mereka adalah nama-nama tersebut yang secara individu itu adalah Suwaid bin Somit, ya. Dia adalah seorang penyair yang cerdas. Kalau cerdas pasti mau menerima, ya. Orang bodoh yang nggak bakal menerima Islam ini, ya kan. Dia adalah seorang penyair yang cerdas, salah seorang penduduk Yathrib, ya, sekarang Madinah namanya. Dijuluki Al-Kamil, orang yang sempurna, oleh kaumnya. Julukan ini diberikan karena faktor warna kulit, keindahan, syair ciptaannya, kebangsawanan, dan nasabnya. Dia datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Lalu Rasulullah SAW mengajaknya masuk Islam. Dia berkata, "Sepertinya apa yang ada padamu sama dengan apa yang ada padaku." Ya kan, apa yang ditawarkan oleh Nabi itu sama dengan pendapatnya dia, ya. Pendapatnya Suhaid bin Somit tadi, ya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, apa yang ada padamu?" Dia menjawab, "Hikmah Luqman." Ya. Dia berkata lagi, "Bacakan kepadaku." Dia pun membacakannya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya ucapan ini indah, akan tetapi apa yang aku bawa lebih baik lagi dari ini, ya, ialah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepadaku. Ia adalah petunjuk dan cahaya." Ya, mungkin hampir mirip-mirip, ya, karena Luqman juga ada dalam Al-Quran, ya, dalam surat Luqman namanya. Kemudian beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya dan mengajaknya untuk memeluk Islam. Dia pun menerimanya dan masuk Islam. Jadi kalau orang cerdas pasti nerima Islam itu di hatinya, ya, menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Karena orang-orang bodoh aja yang nggak mau menerima kebenaran, ya. Saudaraku dirahmati Allah, dia berkomentar, "Sesungguhnya ini memang benar lebih indah." Nah, itu si Suwaid bin Somit tadi, ya. Tidak berapa lama setelah kembali ke Madinah, dia terbunuh pada perang yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj sebelum terjadinya perang Bu'at. Masuk Islamnya Suwaid ini terjadi pada permulaan tahun ke-11 kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu individunya yang kabilah, ya. Kalau kabilah-kabilahnya banyak yang menolak, ya. Kemudian individu yang berikutnya adalah yang bernama Iyas bin Mu'az. Dia seorang pemuda belia, ya, dari penduduk Yathrib juga, ya, sama-sama dari penduduk Yathrib, yaitu Madinah, ya, yang datang ke Mekah bersama delegasi suku Aus. Ini Nabi belum hijrah, ya, belum diperintahkan ke Yathrib, ya. Nanti setelah Nabi diperintahkan ke Yathrib, itu nama Yathrib dirubah menjadi Madinah.
yang datang ke Mekah bersama dengan delegasi Aus dalam rangka mengupayakan dan mempersekutukan atau mempersekutuan ya, dengan Quraisy untuk menghadapi kaum mereka dari suku Khazraj. Hal ini terjadi sebelum meletusnya perang Bu'ad ya, pada permulaan tahun ke-11 kenabian, di mana beberapa permusuhan bara permusuhan di antara kedua kabilah di Yatsrib ini sudah menyala, sementara jumlah suku Aus lebih sedikit daripada Khazraj. Tatkala mengetahui keadaan mereka, Rasulullah SAW datang menghampiri mereka dan menawarkan Islam. Beliau SAW berkata kepada mereka, maukah kalian mendapatkan yang lebih baik dari tujuan semula kalian kemari? Maka mereka menjawab, apa itu? Gitu, ya kan? Gitu. Jadi nanti itu suku Aus dan suku Khazraj itu bersaudara ya setelah Nabi hijrah ke Madinah tersebut, atau masih Yatsrib sekarang namanya ya. Beliau menjawab, aku adalah utusan Allah. Dia telah mengutusku kepada para hambanya untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun ya. Dan dia telah menurunkan Al-Quran. Kemudian beliau menjelaskan kepada mereka tentang Islam dan membacakan Al-Quran. Kemudian Iyas bin Mu'az berkata, wahai kaumku, demi Allah ini adalah lebih baik dari tujuan semula kalian kemari. Lalu Abu al-Haisar Anas bin Rafi, salah seorang yang ikut dalam delegasi tersebut, mengambil segenggam tanah, berkerikil dan melemparkannya ke wajah Iyas seraya berkata, menjauhlah dari kami, sungguh kami datang bukan untuk tujuan ini. Iyas terdiam, sedangkan Rasulullah SAW berdiri meninggalkan mereka. Selanjutnya mereka pun pulang ke Madinah tanpa menuai sukses untuk mengadakan persekutuan atau persekutuan dengan kaum Quraisy ya. Kerjasama dengan kaum nggak jadi ya. Tak lama setelah mereka tiba di Yatsrib, Iyas meninggal dunia. Sebelum itu dia senantiasa bertahlil, bertakbir, bertahmid dan bertasbih menjelang kematiannya. Mereka tidak meragukan bahwa dia mati dalam keadaan Islam. Ini ada dalam kitab Ibnu Hisham ya, halaman 427 sampai 428. Tuh ya. Keislaman Iyas ya, Iyas bin Somit, Iyas bin Mu'az, dan tadi sebelumnya Sa'id bin Somit. Kemudian yang ketiga Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ini sahabat yang luar biasa juga ini ya. Setelah dia ditawari mau masuk Islam. Dia termasuk penduduk pinggiran Yatsrib. Boleh jadi tatkala kabar tentang diutusnya Nabi SAW telah sampai ke Yatsrib yang dibawa oleh Suwaid bin Samit dan Iyas bin Mu'az, kabar ini pun akhirnya sampai juga ke telinga Abu Dzar Al-Ghifari tersebut. Sehingga dari sinilah sebab keislamannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Abu Dzar berkata, aku seorang laki-laki dari suku Ghifar ya. Suatu ketika berita tentang seorang yang muncul di Mekah mengaku sebagai nabi telah sampai kepada kami, lalu aku berkata kepada saudaraku, berangkatlah menemui orang itu dan berbicaralah dengannya. Lalu ceritakan kepadaku perihalnya. Dia pun berangkat lalu bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian pulang. Aku bertanya kepadanya, apa berita yang engkau bawa? Dia berkata, demi Allah, sungguh aku telah melihat seorang laki-laki yang mengajak kepada kebajikan dan melarang kejahatan. Ya. Aku berkata lagi kepadanya, berita yang engkau bawa belum memuaskanku.
maka aku pun mengambil tas dan tongkat kemudian berangkat ke Mekah. Ya, gitu ya, nggak puas ya dengan berita dari orang-orang yang masuk Islam tadi ya, seperti Iyas dan Kuwait ya. Di sana aku tidak dapat mengenalinya, namun demikian aku enggan untuk bertanya tentang dirinya. Aku meminum air zam-zam dan berdiam di Masjidil Haram sampai suatu ketika Ali melewatiku dan menegur, "Sepertinya kamu orang asing." Aku jawab, "Ya, benar." Dia berkata, "Ikutlah bersamaku ke rumah." Maka aku pun ikut bersamanya, namun dia tidak bertanya sepatah kata pun kepadaku selama dalam perjalanan. Demikian pula aku tidak bertanya kepadanya dan tidak pula memberitahukan perihal diriku. Keesokan harinya aku datang ke Masjidil Haram untuk bertanya kepada orang-orang tentang Rasulullah SAW. Akan tetapi tidak seorang pun yang memberitahukan kepadaku tentang dirinya. Lalu Ali kembali melewatiku seraya bertanya, "Apakah kamu masih ingat tempat singgahmu?" Aku menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Kalau begitu ikutlah bersamaku." Abu Zar melanjutkan, dia berkata kepadaku, "Ada apa sebenarnya dengan dirimu? Apa maksud kedatanganmu ke negeri ini?" Aku menuturkan, "Jika engkau mau merahasiakannya, maka aku akan jelaskan." Dia berkata, ya, terjadi dialog ya antara Ali dan orang tersebut ya. Aku setuju. Lalu aku cerita, "Telah sampai berita kepada kami bahwa ada seorang laki-laki yang muncul di sini mengaku sebagai nabi, ya, sebagai nabi Allah. Lalu aku utus saudaraku untuk berbicara dengannya. Dia pun pulang, tetapi informasi yang dibawanya tidak memuaskanku, sehingga karenanya sekarang aku ingin menemuinya langsung." Ya, dia utus Abu Zar itu tadi ya. Ali kemudian berkata kepadanya, "Kalau begitu, kamu sudah bertindak benar. Sekarang aku sedang menuju ke arahnya. Karena itu, masuklah sebagaimana aku masuk. Karena bila aku melihat seorang yang aku khawatirkan akan mencelakaimu, aku akan menggiring ke tembok seolah tengah memperbaiki sandalku. Sedangkan kamu teruslah berjalan." Dia pun berlalu dan aku ikut bersamanya hingga dia memasuki rumah. Aku masuk bersamanya menghadap Nabi SAW. Lalu aku berkata kepada beliau, "Jelaskan kepadaku tentang Islam." Lalu beliau menjelaskan, maka ketika itu juga aku masuk Islam. Ya, Abu Zar ya. Beliau berkata kepadaku, "Wahai Abu Zar, rahasiakanlah urusan ini dan kembalilah ke kampung halamanmu. Bila mana engkau telah mendengar kemenangan kami, maka datanglah kembali." Aku menjawab, "Demi Zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku akan secara lantang meneriakannya di hadapan mereka." Aku kemudian pergi ke Masjidil Haram sementara kaum Quraisy ada di sana. Aku berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya." Dia lantang ya. Tapi akhirnya dia disiksa ini, ya, dikebukin ya sama orang kafir Quraisy ya. Dan Nabi udah peringatkan, udah jangan dirahasiakan dulu, kamu pulang aja langsung. Tapi dia enggak, karena dia merasa kuat, ya, malah itu adalah merasa kebenaran, kenapa disembunyi-sembunyikan gitu. Mereka berkata, "Cegah penganut agama baru ini." Maka orang-orang pun melakukannya. Aku dipukul untuk dihabisi. Kemudian datanglah Al-Abbas menolongku dan melindungiku. Lalu menyongsong mereka seraya berkata, "Celakalah kalian. Apa kalian akan membunuh seorang pemuda dari suku Gifar?" Nah, ya kan? Abu Zar ini dari suku Gifar ya. Karena mereka kalau mau dagang pasti melewati suku tersebut ya. Mereka takut juga kan gitu.
Sementara jalur dan lintasan perniagaan kalian melewati perkampungan Gifar. Mereka pun akhirnya melepaskanku. Keesokan harinya aku kembali, ya, mengulangi apa yang aku ucapkan kemarin. Sementara mereka melakukan hal yang sama, Pak. Hal yang sama pula, ya. Bandel juga nih Gifar, si apa? Abu Zar Al-Ghifari, ya. Jadi dia ulangin lagi itu, ya, padahal udah digebukin gitu, ya. Lalu Abbas kembali mendapatiku dan melindungiku, lalu mengatakan kepada mereka seperti yang dikatakan kemarin, ya. Ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ya, di bab Qissatu Zamzam halaman 499 sampai 500 di bab 1, ya. Kisah Abu Zar, ya. Dia orang yang pemberani. Kalau ini kan ini adalah kebenaran, Islam ada kebenaran dan ini adalah seorang nabi. Maka dia kumandangkan, ya, di Mekah. Dia nggak takut. Padahal orang-orang kafir Quraisy kan benci, akhirnya disiksa. Kemudian ditolong oleh Abbas, ya, pamannya Nabi. Kemudian besoknya begitu lagi, ya, akhirnya dia digebukin lagi, ya. Enggak, ya. Nabi menasihati beliau, jangan kau ulangin lagi itu. Tuh. Akhirnya dia kembali ke kampungnya, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, beliau berdakwah kepada Tufail bin Amr Ad-Dausi. Dia adalah seorang yang terpandang, punya air kawakan dan kepala kabilah Daus, ya. Daus, ya. Ini adalah suku di mana berasalnya Abu Hurairah, ya. Kabilahnya memiliki keemiratan atau semi keemiratan di sebagai wilayah pinggiran Yaman. Dia datang ke Mekah pada tahun ke-11 kenabian Muhammad SAW. Para pendukungnya sudah menyebutnya sebelum dia sampai di sana, ya. Mereka juga memberikan sambutan dan penghormatan setinggi-tingginya kepadanya, ya. Karena mereka berkata kepadanya, "Wahai Tufail, sesungguhnya engkau telah datang ke negeri kami, sedangkan orang yang ada di tengah kami ini," maksudnya Nabi Muhammad SAW, "telah merepotkan kami. Dia telah memecah belah kesatuan kami dan memporak-porandakan urusan kami. Sungguh ucapannya itu ibarat sihir yang dapat memisahkan antara seorang anak dan ayahnya, antara seorang yang bersaudara, serta antara suami dan istrinya. Sesungguhnya kami khawatir terhadap dirimu dan kabilahmu bila mana terjadi seperti yang telah terjadi terhadap kami. Oleh karena itu janganlah kamu berbicara dengannya dan mendengarkan sesuatu pun dari ucapannya tersebut." Ya, provokator, ya. Kalau sekarang provokator, ya, menghasut istilahnya. Kemudian Tufail menceritakan, "Demi Allah, mereka terus-menerus mengingatkanku hingga aku bertekad untuk tidak mendengarkan sesuatu pun darinya dan tidak akan berbicara dengannya. Untuk itu aku terpaksa menyumbat kedua telingaku dengan kapas saat akan pergi ke Masjidil Haram agar tidak ada sesuatu pun dari ucapan-ucapan yang terdengar, ya, olehku. Lalu pergilah aku menuju Masjidil Haram, ya, dan mendapatkan beliau sedang sholat di sudut Ka'bah. Kemudian aku berdiri tak jauh darinya. Kiranya Allah menakdirkanku mendengarkan sebagian dari ucapannya. Ternyata yang aku dengar adalah ucapan yang indah. Aku berkata kepada diriku, celakalah aku, demi Allah, sesungguhnya aku ini orang pandai, ya, seorang penyair, ya, seorang penyair kawakan, ya, Tufail ini.
dan aku bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Apa salahnya aku mendengarkan ucapan orang ini? Jika memang baik, aku terima, dan jika buruk, maka aku tolak. Ya, orang pandai begitu. Dengarin dulu, pelajarin dulu, jangan langsung menuduh. Ini sesat, ini suka kafirin orang, ini suka bid'ahin orang. Dengerin dulu, masuk ke majelis dakwah Ahlus Sunnah itu. Jadi tahu gitu kan. Jangan percaya omongan-omongan orang yang memang benci ya gitu dengan sunnah. Nah, kalau ini kan benci dengan Nabi gitu kan. Sekarang benci dengan sunnahnya, gak suka gitu. Nah, saudara kena rahmat Allah, aku terima, dan jika buruk maka aku tolak, kata beliau ya. Orang pandai harus begitu ya. Dengerin dulu apa yang disampaikan itu, kebenaran atau kebohongan. Kalau kebenaran kita terima, kalau kebohongan ya kita tolak. Karena Tufail ini seorang penyair, pandai dia tahu apa yang buruk dan apa yang baik dalam kalimat tersebut ya. Kemudian aku tak beranjak dari situ hingga beliau pulang ke rumahnya. Aku menguntitnya dari belakang hingga bila mana beliau memasuki rumahnya, aku pun ikut masuk lalu menceritakan tujuan kedatanganku. Peringatan yang diberikan orang-orang kepadaku dan perihal kapas yang menyumbat telingaku serta terdengarnya sebagian dari ucapan beliau. Aku berkata kepada beliau, tolong paparkan urusanmu ya. Maksudnya dinmu, Tuhanmu ya, kepadaku. Lalu beliau memaparkan Islam dan membacakan Al-Qur'an. Ya kan? Tadinya Tufail nggak mau karena udah diprovokasi ya kan. Jangan, kalau kamu mau ke sini jangan ketemu dia, jangan dengerin omongan dia, karena dia sudah memecah belah, karena dia sudah memisahkan istri dan anak, kemudian memisahkan anak dan orang tua. Jadi diprovokasi seperti itu, sama dengan sekarang gitu. Jadi provokasi mereka, kalau ada yang menjelaskan sunnah Rasulullah yang dipakai oleh para sahabat, dia bilang itu apa? Itu Wahabi, itu sesat katanya gitu kan. Itu orang yang suka memecah belah katanya. Padahal sunnah itu tidak memecah belah, justru mempersatukan umat. Itu. Orang yang memecah belah itu adalah yang mengingkari sunnah-sunnah Nabi, seperti melakukan kesyirikan, ya, melakukan kebid'ahan. Itulah yang memecah belah. Kalau kita ini menjalankan sunnah secara benar ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat, enggak dipelintir-pelintir, kita ini aman. Jadi Ahlus Sunnah itu enggak ada niat untuk memecah belah. Dia hanya menyampaikan kebenaran yang selama ini dilakukan oleh dai-dai yang ngawur itu, ya kan, yang menuduh pecah belah. Contoh aja yang fenomenal itu kan. Nabi kan sudah jelas melarang orang untuk sholat di masjid yang ada kuburannya. Dia bilang Madinah no. Banyak orang berdosa dong berarti. Karena di Madinah ada kuburannya Nabi. Dia nggak paham. Gitu loh. Harusnya dia memahami hadis Nabi. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembah atau mengagungkan kuburan-kuburan para nabinya. Hadisnya cukup panjang. Kalau Nabi itu wafat dikubur di rumahnya, yaitu di kamar Aisyah. Dulu jauh jaraknya antara masjid Nabi dan makam beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat pada wafat semua itu belum, nggak ada masuk. Kemudian para tabiin
kemudian ada pemerintahan di Arab ya, karena perluasan sehingga rumahnya Nabi atau makamnya Nabi masuk ke Masjid Nabawi. Dan itu pun sudah diingkari para ulama-ulama salaf. Ya kan? Mereka hanya bisa mengingkari, nggak bisa melarang. Karena apa? Karena raja yang punya keinginan seperti itu untuk memperluas sehingga jemaahnya bisa tertampung, ya. Gitu. Tapi pada dasarnya kuburan Nabi bukan di dalam masjid. Ya. Karena Nabi sendiri sudah mengatakan seperti itu, jangan ya, semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembah kuburan Nabi. Ya, tapi sekarang menjadi dalil ahlu bid'ah. No, Masjid Nabawi ada kuburan tuh. Siapa yang melarang? Siapa yang mengatakan dosa? Berarti orang yang semua sholat di sana itu berdosa. Nggak berdosa. Gitu loh. Kenapa? Karena di Masjid Nabawi itu ada keutamaan dan kuburan Nabi juga itu terpisah, dipagar beberapa lapis. Ya, sekarang seandainya ada kuburan di masjid nih, tapi dipagar gitu kan, dikasih pembatas antara masjid dan ini, nggak apa-apa, masih boleh sholat di situ. Kalau ada pembatasnya, yang tidak boleh itu nggak ada pembatasnya, dia seolah-olah ditaruh di depan kiblat ya, seolah biar dia didoain terus ya. Padahal tidak begitu. Boleh sholat kalau kuburannya dibatasi. Kuburan Nabi itu berapa lapis? 3-4 lapis itu di pagar itu. Kita ngeliat kuburannya nggak kelihatan. Gitu. Jadi jangan mencari-cari ya, atau berdalih ya. Gitu. Lalu bid'ah tuh begitu, putar. Kalau ada pertanyaan nih yang ini misalnya gitu kan, melapaskan sholat misalnya ya, melapaskan niat ya dalam sholat, muter. Akhirnya dia bilang melapaskan sholli fardu dalam sholat itu bukan bagian dari ibadah. Dari mana? Sudah jelas, niat itu adanya di dalam hati. Sudah jelas juga, sholat itu dimulai dari takbir dan diakhiri dari salam, Udah itu nggak ada. Sebelum sholat tuh Pak, auzubillahi minasyaitonirrajim, baca An-Nas ya, baca ayat lain ya, terus ta'awud, kemudian usolli fardu, zuhri misalnya, atau apa, kalau dia imami, kalau dia makmuman misalnya gitu kan. Kenapa nggak disebutin sekalian jamnya, di samping bulan, imamnya bulan, belakangnya sebutinnya semua aja gitu ya. Gitu. Ya. Nah, itu orang menjelaskan sunnah di apa istilahnya, dilarang ya, dibilang memecah belah. Sama dengan ini nih, orang-orang kafir Quraisy. Nabi itu katanya memecah belah. Suami sama istri bertengkar, anak sama orang tua bertengkar, saudara sama saudara bertengkar gara-gara menerima Islam atau menerima ucapan Nabi, gitu kan. Sama itu ya, beda jauh. Ya, saya ulangin ya. Lalu beliau memaparkan Islam dan membacakan Al-Quran. Demi Allah, aku belum pernah mendengarkan ucapan seindah itu, kata Tufail tadi, ya kan? Karena dia memang seorang penyair ya, gitu. Tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan urusan seadil itu. Maka aku pun masuk Islam dan bersyahadat dengan syahadat al-haq. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku orang yang dipatuhi di tengah kaumku, dan aku akan pulang menemui mereka serta mengajak mereka masuk Islam. Untuk itu, mohonkanlah kepada Allah agar memberiku suatu tanda. Ya, beliau kemudian berdoa.
Tuh. Karena apapun yang kita lakukan tuh harus berdoa, minta pertolongan Allah. Kalau Allah nggak nolong, nggak bakalan bisa. Sesulit apapun kalau Allah menolong kita, lancar. Jadi kalau kita punya sesuatu hal, punya keinginan, ya berdoalah kepada Allah dengan khusyuk, minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Ya, gitu. Ternyata sudah dirahmati Allah, tanda itu berupa cahaya yang memancar dari wajahnya seperti lentera dan terlihat manakala dia hampir sampai kepada kaumnya, lalu dia berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau tempatkan ini pada wajahku, sebab aku khawatir mereka akan berkata, ini adalah kutukan." Ya, khawatir juga, padahal itu istilahnya mukjizat juga ya, bukan mukjizat ya, karomah istilahnya. Kalau nabi mukjizat ya, kalau selain nabi karomah ya. Seperti Umar ya, Umar tuh dapat karomah dia sampai Allah membenarkan ucapannya dia ya. Ketika nabi nggak setuju ya, kata Umar, ini bunuh aja katanya, nggak usah tukar-tukar, kata Nabi, jangan tukarlah, nggak apa-apa dengan tawanan ini. Ternyata turun ayat ya, yang membenarkan Umar. Kemudian setan juga takut dengan Umar itu. Jadi kalau Umar lewat sebelah kiri, ada setan kabur tuh, lari dia, takut itu karomah. Gitu, ya kan. Ya, jadi sekali lagi ya, Tufail berdoa, janganlah cahaya ini ada di wajahku, nanti aku dikatakan aku dikutuk. Lalu cahaya tersebut beralih ke cemetinya dan kemudian mengajak ayah dan istrinya masuk Islam. Nah, ini juga kaidah ini. Ya. Kita kalau dapat ilmu, jelasin dulu kepada keluarga kita, pada suami, pada istri, pada anak, pada orang tua, ya. Baru ke orang luar. Keduanya menerimanya, sedangkan kaumnya menunda-nunda ajaran tersebut. Namun dia tetap sabar menanti hingga akhirnya setelah perang Khandaq, ya, perang Khandaq itu, bahkan juga setelah perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu dia datang ke Madinah, sementara Rasulullah SAW masih berada di Khaybar. Ya. Ini lihat dalam kitab Ibnu Hisham ya, halaman 385. Dia berhijrah dengan membawa sebanyak 70 atau 80 keluarga dari kaumnya yang masuk Islam. Dia telah diuji oleh keislamannya ya, oleh Allah ya, dengan ujian yang indah, sehingga ya, gugur sebagai syahid pada perang Yamama. Ya, jadi Tufail ini masih udah Islam dan gugur sebagai syahid pada saat perang Yamama. Tuh. Ya, mati syahid enak ya. Karena orang yang mati syahid itu ya, diceritakan dalam hadis, dia ingin kembali lagi berperang, ingin syahid lagi karena nikmat. Ya, orang yang mati syahid itu. Sudah dirahmati Allah. Selanjutnya adalah Dimad al-Asdi ya. Dimad al-Asdi. Dia berasal dari suku Sanu'ah dari Yaman dan biasa mengobati penyakit ya. Tabib lah kalau dulu ya. Ketika tiba di Mekah, dia mendengar para begundal di sana berkata, sesungguhnya Muhammad itu orang gila. Lalu dia berkata di dalam hati, andai kata aku mendatangi orang ini, siapa tahu aku bisa ngobatin, karena dia bisa ngobatin orang ya. Siapa tahu Allah akan menyembuhkan penyakitnya melalui aku. Ya. Dia pun menemui beliau seraya berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku bisa mengobati penyakit ini. Apakah kamu berkenan? Lalu beliau menjawab dengan mengucapkan, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nah,
Udah gitu ya. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nah, jadi ucapan ini, sabda beliau ini adalah muqaddimah ya. Setiap kita mau menyampaikan berita atau hadis atau ceramah, dimulai dengan ini, dengan memuji Allah ya. Gitu. Innalhamdalillah. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya dan meminta pertolongannya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada ilah atau sembahan-sembahan yang berhak atau yang hak selain Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Ya, selanjutnya ya kan itu. Ya. Kata-kata yang indah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya. Kemudian bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara yang dirahmati Allah, ya, di mat tersebut terkesima saya berkata, ini orang bukan gila kan gitu. Ucapan yang sangat indah gitu kan ya. Gitu. Coba kita lihat ya. Coba ulangi lagi untayan yang baru saja engkau ucapkan. Nah, yang ngetes dikiranya nggak bisa ngulangin gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW pun mengulangi sampai 3 kali. Kemudian Dimat berkata, sungguh aku telah mendengar bagaimana ucapan para dukun, para tukang sihir, dan para penyair. Aku tidak pernah mendengar untayan seperti ini. Sungguh untayan ini telah mencapai kedalaman lautan. Ulurkan tanganmu kepadaku, ya, kata si Dimat tadi ya. Aku berbaiat kepadamu untuk masuk Islam. Lalu dia pun membaiat beliau. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim ya, kitab Al-Jumu'ah bab takfifus shalah wal khutbah, hadis nomor 46 dan 668 dan 868 ya kan. Sampai 3 kali dah, karena nggak yakin tadinya kan. Diulangi lagi sama Nabi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, ya, dan seterusnya ya. Tuh. Itulah ya, ada ya para individu ya, kurang lebih ada 5 ya. Saya ulangin lagi dari Dimad Al-Azdi, kemudian Tufail bin Amr bin Ghafari, kemudian Abu Zar ya, Tufail bin Amr Ad-Dausi ya. Kemudian kemudian Abu Zar ya, yang digebukin ya, Abu Zar ini ya. Ini kisahnya luar biasa ya. Begitu yakin dia sebarkan ke orang-orang Quraisy di Mekah, di Ka'bah tersebut. Ada dipukulin, kemudian ada juga Iyas bin Mu'az, ada juga Suaid bin Samit ya, luar biasa ya. Saudara yang dirahmati Allah, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu 6 bibit unggul dari Yathrib. Nah, ya, siapa diantaranya itu ya?
Ada As'ad, ada Auf bin Al-Haris, ada Rafi bin Malik, ya. Ada juga Khutbah, ya. Khutbah bin Amir bin Hadidah, kemudian Uqbah bin Amir bin Nabi dari Bani Haram, kemudian Jabir, ya, bin Abdullah. Nanti kita akan lihat, ya, baca dengan selengkapnya. Pada musim haji di tahun ke-11, ya, kenabian SAW bertepatan dengan Juli tahun 620 Masehi. Dakwah Islamiyah mendapatkan bibit-bibit unggul yang dengan cepat berubah menjadi pepohonan yang kokoh di mana kaum muslimin dapat berlindung di bawah naungannya yang rindang dari beraneka ragam kezaliman dan permusuhan. Tak berapa lama kemudian, roda peristiwa berputar dari garis sejarah, ya, bergeser, ya. Dari sejarah pun terjadi pergeseran, ya, dari kejahilan menjadi kebenaran, kepintaran, dari kafir jadi ke Islam, gitu, ya. Di antara sebagian hikmah dari pendustaan dan penghadangan terhadap jalan Allah oleh penduduk Mekah bahwa Rasulullah SAW menggunakan malam hari sebagai kesempatan untuk keluar di perkemahan kabilah-kabilah sehingga tidak ada seorang pun dari kaum musyrikin Mekah tersebut yang menghalanginya karena malam, ya. Hikmah Allah juga dan kecerdasan Nabi kita, ya. Suatu malam beliau pergi bersama-sama dengan Abu Bakar, Ali, ya, melintasi perkemahan milik suku Zul, ya, suku Zuhul dan Saiban bin Sa'labah. Beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Pada itu terjadi dialog yang menarik antara Abu Bakar dan salah seorang dari suku Zuhul tersebut, ya. Lalu ditanggapi oleh Bani Saiban dengan tanggapan yang sangat positif. Meskipun begitu, mereka masih belum memastikan untuk menerima Islam. Kemudian Rasulullah SAW melewati lokasi Bukit Aqobah di Mina. Di sana beliau mendengar suara kaum laki-laki tengah berbincang-bincang. Beliau sengaja mendekat dan mendatangi mereka. Ternyata mereka adalah 6 orang pemuda Yathrib, semuanya berasal dari suku Khazraj. Ya, itu diantaranya tadi, ya, yang saya sebutkan. Yang pertama itu As'ad bin Zuraroh dari Bani An-Najjar. Yang kedua Auf bin Al-Haris bin Rifa'ah atau bin Ripo'ah, ya, bin Rifa'ah ibnu Afra dari Bani An-Najjar juga. Kemudian Rafi bin Malik bin Al-Ajlan dari Bani Zuraik. Kemudian yang keempat Khutbah bin Amir bin Hadidah dari Bani Salamah. Kemudian Uqbah bin Amir bin Nabi dari Bani Haram bin Ka'ab. Kemudian yang keenam Jabir bin Abdullah bin Ri'ab dari Bani Ubaid bin Ghonan. Nah, itu, ya, bibit-bibit unggulnya. Salah satu faktor yang membuat ahli Yathrib menjadi bahagia adalah ucapan yang pernah mereka dengar dari sekutu mereka, orang-orang Yahudi Madinah, yaitu mereka mengatakan akan muncul seorang nabi yang diutus pada zaman ini dan kami akan mengikutinya serta bersamanya kami akan membunuh kalian sebagaimana kaum Ad dan Imran membunuhnya. Nah, gitu kan. Tuh. Ini bisa lihat di Zadul Ma'ad, ya, bab 2 halaman 50, di kitab Ibnu Hisam juga halaman 429 dan sampai 541, ya. Saudara kita rahmati Allah, ketika Rasulullah SAW menemui mereka, beliau menyapa, "Siapa kalian?" Segolongan orang di suku Khazraj jawab mereka, ya, "Kami adalah segolongan orang dari suku Khazraj. Apakah kalian sekutu orang-orang Yahudi?"
Tanya beliau lagi. Ya benar, jawab mereka. Kalau begitu bolehkah aku duduk-duduk dan berbincang-bincang dengan kalian? Nah, tawar beliau SAW. Boleh, silahkan. Nah, gitu ya. Sambut mereka. Beliau pun akhirnya duduk-duduk bersama mereka seraya menjelaskan hakikat Islam dan dakwah Islam, mengajak mereka menyembah Allah Jalla Jalalu serta membacakan Al-Quran kepada mereka. Sebagian mereka lantas berkata kepada yang lain, "Wahai kaumku, demi Allah, kalian mengetahui bahwa dia inilah Nabi yang pernah diberitakan oleh orang-orang Yahudi untuk apa ini ya? Saya ulangin ya. Sebagian mereka lantas berkata kepada yang lainnya, "Wahai kaumku, demi Allah, kalian mengetahui bahwa dia inilah Nabi yang pernah diberitakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengancam kita. Karena itu janganlah kita didahului oleh mereka untuk mengikutinya. Bergegaslah menyambut dakwahnya dan masuk Islamlah." Ya. Suku Khazraj itu ya, sekutunya Yahudi, dia bilang nanti akan ada nabi yang akan datang ke sini, kemudian aku mengikuti dia akan membunuh kalian, katanya. Gitu. Tapi akhirnya malah suku Khazraj duluan. Ayolah kita ikut dia dulu. Langsung kita beriman. Nanti kita yang akan membunuh orang-orang Yahudi, dibalik gitu ya. Gitu. Saudara yang dirahmati Allah, mereka ini adalah kaum intelek Yathrib yang telah kelelahan oleh perang saudara yang belum lama berlalu, tetapi baranya masih saja menyala. Oleh karena itu, mereka berharap dakwah beliau SAW menjadi sebab berakhirnya peperangan. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami di mana tidak ada satu kaum pun yang tingkat permusuhan dan kejahatan yang terjadi di antara mereka melebihi apa yang terjadi di antara kaum kami. Semoga saja dengan perantaraanmu Allah menyatukan mereka. Kami akan mendatangi mereka dan mengajak kepada ajaranmu serta memaparkan kepada mereka ajaran yang telah kami respon dari agama ini. Jika Allah menyatukan mereka melalui perantaraanmu, maka tidak ada orang yang lebih mulia dari dirimu." Insyaallah ya suku Khazraj dengan suku Aus ya. Tatkala mereka pulang ke Madinah, mereka mengemban risalah Islam sehingga tidak ada satu rumah pun yang dihuni oleh orang-orang Ansor kecuali memperbincangkan perihal Rasulullah SAW. Gitu ya. Insyaallah ya. Makanya orang-orang Madinah disebut suku Ansor ya, suku Ansor ya. Mereka cepat menyambut ya gitu. Karena mungkin terpengaruh dengan orang Yahudi tadi itu juga ya. Sebelum Yahudi duluin, dia duluin dulu. Akhirnya mereka juga akur ya, bisa berdamai antara suku-suku Khazraj dan suku Aus tersebut. Saudaraku dirahmati Allah, kami ingin menjelaskan sekilas tentang pernikahan Rasulullah dengan Aisyah ya. Pada bulan Syawal dari tahun ini, yaitu tahun ke-11 kenabian, Rasulullah SAW menikahi Aisyah dan maksudnya Aisyah Asy-Siddiq ya, radhiyallahu anha ya, saat dia masih berusia 6 tahun dan membina rumah tangga bersamanya, hidup dalam hubungan suami istri di Madinah pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah. Saat itu dia sudah berusia 9 tahun ya. Nah, kalau Nabi itu menikahin para wanita itu tujuannya bukan hawa nafsu ya. Tujuannya kalau menikahin Aisyah dia biar lebih dekat lagi dengan sahabatnya dan ingin mengangkat sahabatnya Abu Bakar. Gitu. Sama juga dia menikah dengan anaknya Umar. Gitu juga dia ingin lebih dekat ya.
Itu Rokayah kalau nggak salah ya. Ya. Jadi sekilas saja, nanti rinciannya akan dijelaskan di bab-bab berikutnya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua ya. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya. Saya mohon ampun kepada Allah ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.